Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Walianjani, saya dari kelas PMI 6A. Saya akan memaparkan jawaban saya dari UTS Riset Aksi. Untuk nomor 1, pengertian riset aksi adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah baik langsung atau melalui proses reflektif dari masalah progresif yang dilakukan oleh individu yang bekerja sama dengan orang lain untuk memperbaiki dan mengatasi masalah. Selanjutnya itu ada pengertian fasilitator. Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok orang untuk memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya itu ada pengertian partisipan. Partisipan adalah orang yang ikut serta atau berperan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya itu ada pengertian lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi itu memiliki pengertian yang beda, yang dimana lobby itu termasuk bagian dari negosiasi atau bagian awal dari negosiasi. Dan negosiasi adalah proses di mana dua belah pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya untuk nomor 2, mengapa relasi belajar riset aksi harus subjek-subjek? Karena agar terperinci dalam menganalisa atau melakukan penelitian serta mendapatkan gambar yang jelas mengenai suatu hal atau mengenai hal yang ingin dicari tersebut. Selanjutnya untuk nomor 3 itu siklus riset aksi dari Sisdamas itu ada beberapa tahapan yang dimana pertamanya itu ada soswal dan RW. Yaitu pengertiannya adalah proses awal dari pengejawantahan pembangunan partisipatif. Yang kedua itu ada refso atau refleksi sosial, yang dimana pengertiannya adalah sosialisasi awal dan rembuk warga yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar penyebab masalah sosial. Selanjutnya itu ada pemetaan sosial, yang dimana merupakan proses dari penggalian suatu informasi. Selanjutnya yang keempat itu ada pengorganisasian masyarakat, yang dimana pengertiannya adalah kebutuhan masyarakat terhadap adanya organisasi masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai luhur yang dimotori oleh pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah perencanaan partisipatif, yaitu pengembangan program yang dilakukan oleh warga. Yang keenam itu ada sinergi program, yaitu kerjasama dalam membentuk program atau interaksi antara masyarakat dan peserta KKN dalam suatu program. Yang ketujuh itu ada pelaksanaan program, yang dimana pada tahap ini semua pihak terlibat dalam kegiatan pelaksanaan program sesuai dengan tugas pokok dan bagiannya masing-masing. Selanjutnya yang terakhir ada monitoring dan evaluasi, yang dimana pengertian itu adalah pengecekan kembali hasil pelaksanaan program disesuaikan dengan rencana yang terdapat dalam proposal. Untuk yang nomor 4, banyak hal pemberdayaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Beberapa diantaranya yaitu saat di dalam penjara itu Nabi Yusuf melakukan pemeliharaan kebersihan lingkungan di dalam penjara tersebut, yang dimana yang para tahanan sebelumnya itu tidak mementingkan kebersihan atau menganggap hal itu tidak penting, namun Nabi Yusuf berbicara kepada mereka bahwa kita ini harus menjaga kebersihan karena penjara tersebut juga tempat tinggal mereka. Selanjutnya itu Nabi Yusuf juga melakukan penertiban di penjara, yang dimana
sebelumnya itu terdapat banyak kekerasan di dalam penjara yang beberapa tahanan itu mereka saling adu kekuatan yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Namun Nabi Yusuf mengatakan bahwa ya mereka itu sama saja dan tidak harus melakukan adu kekuatan. Selanjutnya itu Nabi Yusuf itu juga memerintahkan para masyarakat Mesir untuk melaksanakan penanaman biji-bijian seperti gandum dan lain-lain, karena Nabi Yusuf itu bermimpi bahwa akan terjadi musim kemarau atau paceklik di daerah Mesir sama beberapa tahun, yang dimana jika tidak melakukan penanaman tersebut maka akan warga Mesir akan mengalami kelaparan dan banyak menjatuhkan korban jiwa. Lalu tahapan dakwah Nabi Yusuf itu tuh dilakukan saat dia menjadi penasihat atau memiliki jabatan di salah satu istana di Mesir, yang dimana seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, Nabi Yusuf itu memerintahkan para masyarakat Mesir untuk melakukan penanaman biji-bijian di tanah Mesir, dan dimana hal tersebut hal-hal yang dilakukan Nabi Yusuf tersebut adalah sebuah tindakan transformasi sosial yang dimana mengubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi, lebih berdaya dan lebih terjamin untuk kedepannya. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.